Pada video kali ini, kita akan mengulas sebuah alur cerita film berjudul Future is a Lonely Place yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Frank yang sengaja masuk penjara demi balas dendam. Penasaran dengan kisahnya? Yuk langsung saja simak ceritanya. Frank Paulsen, yang diperankan Lukas Gregorowicz, merupakan seorang pria sederhana yang hidup bahagia bersama istri dan putrinya. Namun, kebahagiaan itu direnggut dalam sekejap ketika sebuah mobil menabrak istri dan putrinya. Namanya Fuad, seorang imigran Arab. Ia kabur meninggalkan istri dan putri Frank yang sedang sekarat. Meski sudah dibawa ke rumah sakit, dokter tak berhasil menyelamatkan nyawa mereka. Frank sangat terpukul atas kematian anak dan istrinya. Beberapa tahun kemudian, Frank mendapat kabar bahwa Fuad berada di tahanan. Frank pun berencana untuk balas dendam. Namun, untuk masuk penjara, Frank merampok mobil pengantar uang yang dibawa oleh suami adiknya. Frank kini sudah di penjara. Ia mendapat hukuman 5 tahun penjara karena perampokan bersenjata. Hari pertamanya di penjara, Frank didekati oleh seorang napi bernama Mickey. Ia mendekati Frank untuk meminta uang kepada orang baru. Dengan alasan, tak ada uang maka tak ada teman. Frank sendiri tidak menghiraukannya, sebab ia memang tak memiliki apa-apa selain dendamnya kepada Fuad. Frank kemudian bertemu dengan kepala penjara. Kepala penjara kemudian bertanya kepadanya, "Apa kamu menderita masalah kesehatan?" Frank menjawab tidak. "Apa kamu kecanduan judi?" Frank menjawab tidak. "Apa pernah berpikiran untuk bunuh diri?" Lagi-lagi Frank menjawab tidak. Namun ketika ditanya, "Apa kamu punya keluarga di luar?" Frank menjawab, "Hanya saudarinya." Karena tidak memiliki catatan kriminal, Frank kemudian akan dicarikan pekerjaan selama di penjara. Ketika kembali ke selnya, Mickey dan bosnya Walter sudah menunggunya. Mereka bahkan mengambil foto istri dan putrinya. Frank meminta fotonya dikembalikan. Namun, ia justru mendapatkan pukulan. Beruntung sipir bernama Peter cepat menghentikan. Di dapur, Frank berkenalan dengan salah satu napi bernama Eddie. Eddie mengungkapkan jika di penjara itu ada 2 kelompok, yaitu kelompok Jerman yang dipimpin Walter dan kelompok Arab yang dipimpin oleh Fuad, orang yang ingin dibunuhnya. Eddie juga mengaku dirinya dikelompokkan dengan kelompok Arab karena agamanya yang Muslim. Wenn du schlau bist, hältst du dich von ihm fern. Fuad sendiri memiliki hubungan khusus dengan seorang sipir perempuan bernama Susan. Mereka bahkan berani melakukan adegan berbahaya di dalam sel miliknya. Sementara Frank yang berencana balas dendam, mencabut lampu selnya. Lampu itu yang akan digunakan sebagai alat untuk membunuh Fuad. Frank memecahkan lampu itu. Susan yang baru keluar melayani Fuad mendengarnya. Namun, ketika diperiksa, Susan tak berhasil menemukan apa-apa, karena Frank sudah lebih dulu membuangnya ke dalam toilet. Keesokannya, pada saat Frank akan membuang sampah, ia melihat Mickey sedang menyembunyikan sesuatu. Setelah diperiksa, barang yang disembunyikan Mickey ternyata narkoba.
Frank memberitahukan kepada Eddie. Ia juga mengaku ingin bekerja sama dengan kelompok Puat. Frank meminta Eddie agar menyampaikan pesannya kepada Puat. Tiba-tiba Mickey menghentikan pembicaraan mereka. Mickey meminta Eddie untuk tidak berbicara dengan orang yang bukan dari kelompoknya. Bukan Eddie saja, Mickey juga mengancam Frank. Ia mengingatkan Frank agar jangan berteman dengan orang yang salah. Ketika istirahat, Puat menemui Frank. Ia penasaran mengapa Frank ingin berbicara dengannya. Saat ditanya apa tujuannya, Frank menjawab ingin masuk kelompok mereka. Ia juga mengaku telah mencuri narkoba milik kelompok Walter yang disembunyikan di belakang dapur. Puat sama sekali tidak menyadari jika Frank adalah suami dari orang yang telah ditabraknya. Orang yang ingin balas dendam kepadanya. Susan mendatangi Frank untuk mendekatkan diri. Susan mengaku mengetahui kejadian yang menimpa keluarganya. Namun, Frank belum mau bicara. Apalagi Susan baru dikenalnya. Keesokannya, Walter mendatangi Frank ke kamar mandi. Walter sangat marah karena kehilangan narkobanya. Frank disiksa. Frank dipaksa agar mengaku. Akan tetapi, ia justru mengatakan bahwa barang haram itu disembunyikan Eddie. Namun karena merasa dirugikan, Walter tetap menganggap Frank berhutang kepadanya. Ketika kembali ke dapur, Frank menemukan Eddie sudah terluka parah di tempat sampah. Frank panik, lalu berlari memberitahu penjaga bahwa ada orang yang terluka. Ternyata pelakunya Mickey. Namun Frank tidak melaporkannya. Bahkan saat ditanya siapa pelakunya, Frank mengaku tidak melihat apa-apa. Sipir sempat curiga dengan sikap Frank yang kaku. Namun salah seorang pegawai dapur membelanya. Ia sangat yakin bukan Frank pelakunya. Malamnya, Frank yang gelisah karena merasa bersalah, meminta Susan datang ke selnya. Frank mengungkapkan bahwa ia mengetahui orang yang telah menyerang Eddie. Susan justru meminta Frank untuk tetap diam saja dan tidak memberitahu siapa-siapa. Susan juga menceritakan bahwa pernah ada seorang pemuda yang meminta bantuan padanya. Namun tak lama kemudian, pemuda itu meninggal dunia. Saya tidak ingin kejadian seperti itu terulang kembali, ucapnya. Setelah keluar dari sel Frank, Susan kemudian mendatangi Puat. Susan mengaku tak mendapat informasi apa-apa tentang Frank. Ia hanya mengetahui jika Frank ditahan atas kasus perampokan bersenjata. Sebelum pergi, Susan menyampaikan pesan saudara Puat bernama Jamil. Jamil meminta Puat agar segera menyelesaikan masalahnya dengan Walter. Keesokannya, Puat bertemu dengan Walter. Puat berjanji akan mengembalikan narkoba Walter. Namun imbalannya, ia harus mendapat persenan dari setiap narkoba yang diselundupkan adik Mickey ke penjara. Walter menemui Frank lagi untuk menagih hutang. Namun karena belum bisa membayar, Frank menawarkan diri akan membunuh Puat untuknya. Walter tentu saja penasaran mengapa Frank mau melakukan itu. Jawaban Frank sederhana. Ia mengaku memiliki dendam pribadi dengan. Mendengar itu, Walter setuju. Ia bahkan menyiapkan alat yang akan digunakan untuk membunuh Puat. Walter juga menyarankan Frank agar membunuh Puat pada saat Puat melaksanakan sholat Jumat. Hari itu tiba.
Frank sudah siap menikam Puat yang sedang berdoa. Namun anak buah Puat juga siaga. Mereka berhasil menggagalkan upaya pembunuhan terhadap ketuanya. Puat sendiri tidak mengerti mengapa Frank ingin membunuhnya. Ia kemudian meminta Frank untuk menjelaskan salahnya. Dann erklär's mir. Was machen wir hier? Putriku, berusia 8 tahun. Kau meninggalkannya di sana untuk mati. Ungkapnya sedih. Setelah mendapat jawaban, Puat pergi meninggalkan Frank. Namun, ia juga meninggalkan luka pada tangan Frank. Susan yang mengetahui itu memarahi Puat atas perbuatannya. Sedangkan Frank saat ini hanya bisa terbaring lemah di ruang medis. Setelah diobati, Susan mendatangi Frank lagi. Ia memohon kepada Frank agar tidak membuat masalah lagi dengan orang lain. Saat kembali ke dapur, Frank melihat salah seorang napi bernama Moha ingin memberikan narkoba kepada Mickey. Namun karena banyak orang, Mickey menyuruh Moha untuk menyembunyikannya. Frank mengikutinya. Ia ingin mengambil barang haram itu dari Moha. Moha menolak, namun Frank tetap ingin mengambil paksa. Moha mencoba memberikan perlawanan. Dengan terpaksa Frank menusuk Moha dengan pisaunya. Susan yang kini sudah mulai akrab dengan Frank mendatanginya. Susan tidak mengetahui jika Moha ditusuk Frank. Ia mengira orang lain yang melakukannya. Keesokannya, giliran Puat yang diserang oleh orang suruhan Jamil. Puat lalu menghubungi Jamil. Lewat telepon Puat berjanji akan keluar dan membunuh saudaranya. Tak lama kemudian, para sipir yang dipimpin Peter datang. Mereka menyeret paksa dan menyiksa Fuad. Para sipir itu sangat menikmati menyiksa Fuad. Mereka bahkan sampai merayakannya. Auf uns und den Job, den keiner machen will. Susan yang baru mengetahui Puat dikurung, mendatanginya. Puat meminta kepada Susan untuk mengeluarkannya dari tahanan. Karena jika tidak, orang-orang suruhan Jamil akan membunuhnya. Kapier hier, willst du das? Willst du das? Susan juga kemudian mengungkapkan bahwa ia sedang hamil. Namun ia akan tetap mempertahankan kandungannya. Jika aku mengeluarkanmu, jangan usik aku dan anakku, ucapnya, lalu pergi. Susan mengambil senjatanya, ia kemudian menemui Frank. Namun, kali ini tujuannya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Frank. Susan dan Puat akan kabur bersama. Itu artinya, rencana Frank akan gagal total. Frank meminta agar membawanya juga. Namun Susan menolak. Frank tetap memaksa. Karena tujuannya masuk penjara hanya untuk balas dendam kepada Puat. Tiba-tiba Peter datang. Frank dengan cepat pura-pura menodongkan senjata kepada Susan. Lalu, menyuruh Peter masuk ke dalam selnya dan menguncinya dari luar. Susan kemudian membawa Frank dan Puat untuk keluar. Mereka berhasil kabur dengan mudah meninggalkan tempat itu. Ketika mereka akan mengganti mobil untuk meninggalkan jejak, Frank dan Puat bertengkar. Frank berhasil memukul Puat berkali-kali. Hingga akhirnya Susan memaksa Frank berhenti dengan menodongkan senjatanya. Puat kemudian mengajak mereka pergi ke rumah ayahnya. Ia menyembunyikan uangnya di sana dari Jamil. Ternyata anak buah Jamil juga ada di sana. Untuk mengelabui mereka, Frank mendekati anak buah Jamil. Ia beralasan datang mencari Jamil. Frank juga mengaku teman Puat saat di penjara.
Ada pesan Puat yang akan disampaikan kepada Jamil. Sementara Puat dan Susan menyelinap masuk ke rumah ayahnya. Di dalam, ayahnya memarahinya. Ia merasa kecewa karena telah membesarkan seorang penjahat. Puat diam saja. Ia bahkan meminta maaf kepada ayahnya karena pernah membuatnya kecewa. Ketika Puat akan pergi, ayahnya tak sengaja menyentuh tubuhnya yang luka. Nichts. Was hast du angestellt? Nichts. Sebagai seorang ayah tentu saja ia tetap khawatir dengan kondisi Puat yang terluka. Namun tak lama kemudian, polisi juga tiba. Ayah Puat meminta kepada Frank dan Susan untuk menyelamatkan putranya. Ia juga menuntun mereka keluar dari tempatnya. Hier ist mein Auto. Di perjalanan, Puat meminta Frank menepi. Namun Frank yang memiliki misi sendiri tak peduli. Ia justru semakin melaju dengan kecepatan tinggi. Frank membawa mereka ke sebuah rumah kosong di tengah hutan. Frank kemudian pergi ke tengah hutan. Ia menggali tanah sebesar kuburan. Sedangkan Susan dan Puat melakukan pengobatan. Di kamar, Susan menemukan banyak foto Puat. Ia menanyakan masalahnya dengan Puat. Namun, Frank justru mengikat kedua tangan Susan. Frank kemudian mengatakan kepada Susan bahwa Puat telah membunuh keluarganya. Puat sendiri mencoba melarikan diri. Tetapi Frank berhasil menggagalkannya. Ia lalu dibawa ke tempat yang sudah disiapkan. Puat meminta maaf atas perbuatannya. Frank tak peduli. Ia tetap akan membunuh Puat. Namun ketika Frank menarik pelatuknya, ternyata pistol itu tak memiliki peluru. Puat mencoba melarikan diri lagi. Namun lagi-lagi usahanya sia-sia. Frank akhirnya mengubur Puat hidup-hidup. Frank kembali dan melepaskan Susan. Susan tahu jika Frank akan membunuh Puat. Susan kemudian mencari keberadaan Puat. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya sedang mengandung anak Puat. Ich bin schwanger, Frank. Setelah berhasil menemukan tempat Puat dikubur, Susan menggalinya dan mengeluarkan Puat. Frank mendekati Puat lagi. Ia memukuli Puat berkali-kali hingga mati. Film selesai.